Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, kita lanjutkan materi kita tentang pemodelan SIG. Pemodelan SIG sendiri terbagi menjadi dua, ada model dengan data raster dan model dengan data vektor. Dan dalam analisis bisa kedua model ini bisa jadi satu. Jadi kadang-kadang kita di raster kemudian ke vektor, begitu juga sebaliknya. Model data raster sendiri adalah model data yang menampilkan, menempatkan dan menyimpan data spasial dengan menggunakan struktur matrik atau piksel-piksel yang membentuk grid. Sedangkan vektor adalah model data spasial yang menampilkan, menempatkan dan menyimpan data spasial dengan berupa titik, garis, kurva atau poligon dengan atributnya. Dan di sini kapan kita menggunakan model raster atau vektor? Ini pertimbangan menurut Danudoro, pertimbangan mudah tidaknya pengoperasiannya, efektifnya model dan struktur data dalam proses dan hasil pemodelannya. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa kadang-kadang kita bisa menggunakan data raster, kemudian ke vektor, dan begitu juga sebaliknya. Macam model dalam SIG. Nah, ada beberapa macam model. Yang pertama model biner, model indeks, model regresi, model proses, dan model jaringan. Model biner sendiri ini menggunakan logika biner. Jadi dalam kelasnya hanya ada dua kelas, ya atau tidak. Di sini bisa menggunakan data vektor maupun raster. Sedangkan model indeks ini menggunakan skor, atau skor ini dalam kelas-kelas kemudian yang di skor. Jadi di sini setiap kategori dengan kalkulasi analisisnya bisa kalkulasi aritmatik, baik penjumlahan, pengurangan ataupun perkalian. Di sini bisa menggunakan penghargatan berjenjang dengan hanya skor ataupun penghargatan berjenjang tertimbang. Jadi di sini selain ada skor juga ada bobot. Untuk model indeks ini bisa dalam vektor maupun raster. Kemudian model regresi. Model regresi ini memanfaatkan persamaan regresi untuk menggambarkan kecenderungan fenomena tertentu. Misalnya salah satunya kita menganalisis stok karbon mangrove, ini bisa menggunakan persamaan regresi. Ini dalam SIG raster. Kemudian model proses. Model proses ini menggunakan pengetahuan mengenai proses lingkungan ke dalam suatu himpunan persamaan untuk mengkuantifikasi proses tersebut. Di sini dengan pendekatan stokastik atau statistik dan pendekatan deterministik atau fisika. Contohnya misalnya penggunaan model tsunami. Ini bisa SIG raster. Kemudian yang terakhir model jaringan. Model jaringan ini menyatakan hubungan antar entitas spesial yang berupa titik, garis, area. Di sini sering banyak kita pergunakan dalam Google Map ini, misalnya jaringan. Jadi mencari daerah dari lokasi A ke B, jalur mana yang paling dekat, ini menggunakan model jaringan. Contoh dari model-model tersebut, pertama kita contoh model biner. Ini misalnya pemodelan kesesuaian lahan pemukiman. Peta yang kita pakai ada 3 input, peta kemiringan lereng, bentuk lahan, dan peta kerawanan bencana alam. Tujuannya untuk mengetahui kesesuaian lahan berdasarkan unsur yang mempengaruhi kesesuaian lahan pemukiman. Inputnya ini pertama lereng dengan kelas sebagai berikut. Lereng yang kurang dari 40% dengan harga 1 dan lebih dari 40% 0. Ini modelnya biner, hanya ada 1 dan 0.
Kemudian input yang kedua bentuk lahan dengan kategori sebagai berikut. Ya, dalam kelas perbukitan terisolasi dataran fluvial gunung api, perbukitan terkikis, perbukitan terisolasi, ini harakatnya 1 dan yang lainnya 0. Kemudian input yang ketiga rawan bencana, peta rawan bencana. Ini dengan input daerah yang tidak rawan ini non pertanian, sedangkan yang lain ini 0. Dan dari model tersebut, model aritmatik yang kita pakai, harkat dari lereng setelah diskorkan itu dikali harkat bentuk lahan dan kali harkat rawan bencana, dan hasilnya seperti ini. Kemudian yang satu kita nilai sebagai sesuai untuk pemukiman, yang 0 tidak sesuai untuk pemukiman. Nah, tahapan-tahapan lebih detailnya kita akan lanjutkan sebagai berikut. Tahapan dalam membuat peta kesesuaian lahan untuk pemukiman ini, input yang pertama adalah peta lereng. Ini kita keluarkan, peta lerengnya dan kelasnya. Kemudian peta bentuk lahan dan rawan bencana. Di sini kita bisa lihat atribut dari lereng, bahwa ini keterangan kelas lereng, kemudian ini harkat atau skor. Kemudian untuk bentuk lahan, peta bentuk lahan, ini keterangan bentuk lahan, kemudian ini skor atau harkatnya. Dan kemudian peta rawan bencana kita bisa lihat, nah ini kelas dari peta rawan bencana, kemudian ini skor atau harkatnya. Kemudian kalau kita menganalisis secara manual, ya, tanpa membuat model menggunakan Arduino, kita tinggal mengoverlay ketiga peta tersebut dengan analisis. Kita buka di analisis tool, overlay, kemudian kita union. Kita union ke tiga peta tersebut. Di sini kita bisa masukkan ketiga data tersebut, lereng, setelah kita masukkan ketiga peta tersebut, lereng, bentuk lahan, dan rawan bencana, dalam input union, kemudian outputnya kita tentukan, baru kita OK. Ini hasil dari union, kita bisa lihat atributnya, semua data dan informasi ketiga peta tersebut sudah masuk. Di sini tahapan selanjutnya adalah kita akan mengalihkan harkat dari ketiga peta tersebut. Harkat lereng, harkat bentuk lahan, kemudian harkat rawan bencana. Pada tahapan awal kita buat field baru, add field. Saya kasih total, ini untuk menotal ketiga harkat tersebut. Ya. Ini karena tidak ada koma, saya pakai long aja bisa. Kemudian 5, oke. Nah, kemudian di total ini saya field kalkulator, ya. Di sini analisisnya adalah harkat lereng kita kalikan dengan kita bintang, ya, dengan harkat rawan di sini, kemudian bintang harkat BL. Nah, oke. Nah, di sini nilainya kita lihat bahwa nilai total ini hanya ada 2, 0 atau 1. Baru di sini kita kelaskan bahwa yang 0 ini masuk kelas tidak sesuai, kemudian yang 1 sesuai untuk pemukiman.
Tahapan selanjutnya adalah kita buat field baru untuk kelas kesesuaian. Ini bentuknya teks ya. Oke, kita 50 di sini kita pilih pakai select by attribute ya. Di sini bahwa yang total sama dengan 0 ini kelasnya adalah tidak sesuai untuk pemungkinan. Nah, karena ini teks kita beri petik tidak sesuai pemukiman. Oke. Nah, kemudian selanjutnya total. Kita kembali ke sini yang kelas total 1. Kita lihat yang total 1 ke bawah ini adalah kelasnya ya sesuai untuk pemukiman. Jadi tinggal tidaknya kita hilangkan. Oke. Nah, di sini kita sudah dapat 2 kelas. Nah, hasil ini kita sudah bisa kelaskan. Kita zoom to layer biar semua kelihatan. Oke, kita kelaskan di sini ya. Kita kasih warna di simbologi, kelas lereng, kelas. Nah, kita add. Nah, di sini ada yang kelas sesuai dan tidak. Oke, nah kita lihat kelasnya. Nah, di sini areanya masih berupa poligon-poligon banyak karena hasil dari union. Kalau kita ingin menjadikan satu dari poligon ini, kita tinggal dissolve. Ini kita pilih dissolve. Ini dissolve-nya, inputnya, kemudian outputnya penyimpanan. Saya kasih nama kesesuaian pemukiman dissolve, dan ini yang kita dissolve-nya hanya kelasnya saja. Kemudian baru kita OK. Di sini kita bisa kelaskan hasil dissolve, oke. Nah, kita lihat bahwa kalau kita atributnya kita keluarkan, nah ini tinggal sudah menjadi satu. Di sini kita bisa hitung luasnya dengan menambahkan field. Kita tambahkan field untuk luas, add field, luas, kita double. 10 2 oke, kita hitung luas, calculate geometry, yes. Nah, setelah kita oke, kita akan mendapatkan luas. Ini satuannya dalam meter persegi. Nah, selanjutnya kita bisa layout. Setelah kita layout, kita bisa ekspor ke JPEG. Jadi file, export map. Nah, ini filenya kita kasih nama. Ini hasil file JPEG. Nah, selanjutnya nanti untuk analisis selanjutnya tunggu pada video selanjutnya, dan kita juga bisa melakukan analisis ini dengan menggunakan model. Tunggu video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.